selanjutnya terkait postur pembina ya Pak. Kira-kira apa peran dan tanggung jawab Bapak sebagai pembina pramuka penegak di sekolah ini Pak? Oke, kalau pembina penegak itu kan sebetulnya pembina yang paling enak. Jadi pembina penegak itu kan sudah tidak istilahnya harus membimbing, harus nyontoni, itu tidak. Itu kalau di siaga dan di apa? Nah, dalam itu memang seperti itu. Kalau di penegak itu kan pembina itu kan sebenarnya tinggal duduk manis, mendampingi saja, menunggui. Anak-anak sudah jalan sendiri. Ya, anak-anak sudah jalan sendiri. Nanti kurang apa baru kita memberi masukan atau memberi evaluasi seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya peran di apa namanya di pembinaan penegak itu lebih ke sebagai motivator. Jadi kita hanya memberi motivasi saja, mereka sudah berhenti. Seperti itu kalau menurut saya. Oke, selanjutnya bagaimana cara Bapak membimbing anggota pramuka di SMA ini agar bisa berkembang sesuai dengan golongannya mereka? Ya, kalau saya sejauh ini memang jadi kalau di gugus depan itu kan pembinanya itu ada 11, tidak hanya saya sendiri, tapi koordinator pembinanya saya. Sehingga kalau di sini memang sudah saya bagi, artinya pembina ini nanti mendampingi bagian ini di pos apa, sehingga anak-anak itu akan lebih fokus, lebih maksimal. Kalau misalkan terkait dengan kegiatan PBB variasi, nah, nanti dia pasti akan menghubungi saya karena dia tahu yang menghandle, yang melatih nanti akan saya. Jadi di sini memang saya sudah saya bagi tugas sehingga bisa fokus seperti itu. Ya, kalau tantangan itu sebetulnya seperti ini, karena yang kita istilahnya yang kita bina, yang kita dampingi itu kan manusia. Sedangkan kegiatan kepramukaan itu kan lebih ke alam, jadi lebih sering ke alam ya, Sedangkan manusia yang kita bina itu rata-rata sekarang kan usianya sudah masuk ke remaja hingga ke dewasa. Nah, tantangannya itu kadang kalau di alam yang namanya di luar kita kan tidak bisa selalu mengikuti adik-adik ya, jadi ketika mungkin saat tema atau apa kan kita tidak mungkin akan satu persatu kita dampingi. Itu tantangannya di situ. Kadang dia namanya anak itu kan berbeda-beda karakternya. Ya ada yang mungkin ada yang usil, ada yang nah ini tantangannya di situ. Hingga kadang dalam mendampingi mengawasi itu mungkin menjadi tantangan bagi saya. Seperti itu. Ya, jadi kalau di di kita di satuan gugus depan kita Semarang Jatimolo itu memang nanti adik-adik itu kan kalau sudah mengikuti yang namanya Dewan Penegak itu kan adik-adik itu kan sudah fokus, berarti dia memang yang fokus akan istilahnya meneruskan kepramukaannya. Kalau yang kelas 10 itu kan memang kita wajibkan semuanya. Nah, barulah nanti yang adik-adik yang mengikuti DAP ini, Dewan Penegak ini, dia yang akan kita fokuskan. Dia mau lebih minat kemana? Nah itu baru nanti akan kita arahkan seperti itu. Selanjutnya Pak, sebagai pembina sendiri kriteria apa saja yang Bapak gunakan sebagai tanda bahwa Bapak itu berhasil sebagai pembina dalam golongan penegak sekolah ini? Ya, kalau saya tadi di awal sudah menyampaikan bahwa apa menurut saya fungsi pembina di penegak itu kan hanya sebagai memberi motivasi ya. Sehingga kalau saya ditanya ukuran berhasil dan tidaknya itu berarti ya sejauh mana saya bisa memberi motivasi pada adik ini untuk terus mengikuti setiap kegiatan, entah itu berprestasi atau tidak berprestasi, mendapatkan juara atau tidak, yang penting adik itu termotivasi untuk selalu mengikuti setiap event yang ada. Itu menurut saya sudah berhasil. Misalkan ada kegiatan Raimuna, misalkan tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, ada di sini saya beri motivasi untuk ikut, dia sudah mau ikut, itu sudah termasuk ukuran keberhasilan. Misalkan ada seperti kemarin lintas alam Bumi Sukawati yang baru saja selesai itu awalnya ada itu merasa pesimis karena harus berjalan 3 hari 2 malam. Awalnya kepada tidak mau, kemudian saya dimotivasi, nanti gambarannya akan seperti ini.
nanti kalau kamu bisa mendapatkan prestasi, mendapatkan ini, akhirnya ikut, pulang membawa dua piala. Nah, bukan masalah pialanya, tetapi motivasi yang saya berikan itu sehingga mereka mau ikut. Nah, ini yang saya anggap sebuah prestasi, artinya berhasil dalam membina. Seperti itu. Iya.